Bolelebo itanu salelebo. Halo teman-teman, nama saya Dina. Saya ingin berpartisipasi untuk berbagi cerita, sebuah cerita rakyat Nusantara yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya dari Flores Timur. Judulnya adalah Kisah Air Bama. Di sebuah desa yang bernama Desa Ongge, tinggallah sepasang kakak beradik. Yang sulung seorang pemuda bernama Bolok Jawa. Sementara adiknya seorang perempuan bernama Sabu Peni. Sejak remaja, mereka berdua sudah yatim piatu. Mereka adalah kakak beradik yang saling mendukung dan saling mengasihi satu sama lain. Pekerjaan Bolok Jawa adalah menyadap nira dan juga berladang bersama dengan para pria di kampungnya. Sementara Sabu Peni menenun dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti layaknya wanita-wanita pada zaman itu. Desa Ongge dilanda kekeringan pada saat musim kemarau. Sampai-sampai kaum wanita harus masuk ke dalam hutan pagi-pagi buta untuk menyadap embun. Apabila tidak melakukannya, mereka tidak memiliki air yang cukup untuk keperluan rumah tangga mereka. Menyadap air embun adalah pekerjaan yang sangat melelahkan dan membosankan. Namun, Sabu Peni pun melakukannya dengan tabah. Walaupun dia berdoa dan berharap agar suatu saat dia boleh menemukan sumber air untuk desanya. Di suatu hari, Sabu Peni seperti biasanya pagi-pagi buta sudah mempersiapkan dirinya untuk memasuki hutan untuk menyadap air embun. Seekor anjing Bolok Jawa mengikutinya dari belakang. Dan setelah sampai hutan, anjing ini menghilang. Menjelang tengah hari, anjing ini kembali datang pada saat Sabu Peni selesai melakukan tugasnya menyadap embun. Lalu Sabu Peni memperhatikan mulut dan kaki dari anjing Bolok Jawa tersebut kotor penuh lumpur. Dia curiga, dari mana anjing ini bisa bermain lumpur, sementara daerah sekelilingnya kering kerontang. Sabu Peni tidak bisa tidur memikirkannya di malam hari. Lalu esoknya ia kembali membawa anjingnya itu untuk masuk ke hutan. Seperti biasa, anjing ini mengikuti dari belakang dan tidak lama kemudian dia menghilang. Di tengah hari, anjing ini kembali datang dan dia melihat semakin banyak lumpur yang menempel di mulut, di kaki, bahkan di badan anjing tersebut. Wah, Sabu Peni curiga, jangan-jangan anjing ini menemukan sumber air. Malam harinya Sabu Peni merencanakan sesuatu. Ia membuat sebuah bakul kecil yang dia isi dengan abu dapur sampai penuh. Dan esok paginya ia kembali mengajak anjingnya untuk masuk ke hutan. Sebelum pergi bekerja, dia mengikatkan bakul tersebut ke leher si anjing dan dia bolongi di bawahnya. Anjing itu kembali menghilang dari hadapan Sabu Peni. Menjelang tengah hari, anjing itu pun datang. Dan bakul tersebut sudah kosong, tidak ada lagi abu dapurnya. Dan seperti biasanya, mulut, kaki, dan badan si anjing penuh dengan lumpur. Lalu Sabu Peni mengikuti jejak abu dapur yang tercecer bersama dengan si anjing memasuki hutan
Lalu dia menaiki gunung, turun lembah, melewati sungai. Wah, suatu perjalanan yang cukup melelahkan. Namun Sabu Penny tidak patah semangat. Dia terus mengikuti jejak dari abu tersebut. Akhirnya dia sampai di sebuah tempat tertutup oleh daun-daun kering. Si anjing sepertinya tahu bahwa tuannya sedang mencari sebuah sumber air, dan dia ikut menggali-gali lubang di daerah itu. Akhirnya Sabu Penny menemukan sumber air itu. Air semakin lama semakin naik, dan hati Sabu Penny sangat gembira. Dia bisa minum air sepuas-puasnya dan mandi sepuas-puasnya, bahkan mencuci rambutnya yang panjang terurai itu. Sampai sore dia menikmati sumber air yang baru mereka temukan itu. Sementara Bolok Jawa di rumah mengkhawatirkan adiknya yang sampai hampir malam belum tiba. Betapa senangnya Bolok Jawa melihat adiknya pulang bersama dengan anjing kesayangannya. Sabu Penny menceritakan apa yang dia temukan tersebut. Bolok Jawa pun makin gembira. Kabar tentang penemuan sumber air tersebut cepat sekali tersebar ke penduduk desa Ongge. Bolok Jawa lalu mengumpulkan pemuda-pemuda teman-temannya untuk pergi ke sumber air tersebut yang dinamakan Leto Behe. Di sana mereka bersama-sama menggali sumber air tersebut. Sejak saat itu, penduduk desa Ongge tidak perlu bersusah payah untuk menyadap embun. Mereka hanya perlu pergi sedikit lebih jauh untuk menimba air dari Leto Behe. Sabu Penny disanjung-sanjung oleh penduduk desa. Sebulan kemudian, Sabu Penny bermimpi yang aneh sekali. Dia bertemu dengan seorang pemuda yang mengaku bahwa dirinya adalah dewa air. Pemuda tersebut telah memperhatikan Sabu Penny sejak pertama kali Sabu Penny datang ke Leto Behe, dan sang pemuda jatuh cinta sejak pertama kali berjumpa dengan Sabu Penny. Dia berjanji apabila Sabu Penny mau menikah dengannya, maka dia akan membukakan sumber air yang semakin besar dan semakin deras bagi penduduk desa Ongge. Pada saat terbangun, Sabu Penny menceritakan mimpinya tersebut kepada Bolok Jawa, saudaranya. Anehnya, Bolok Jawa pun bermimpi hal yang sama. Lalu Bolok Jawa bertanya, apakah Sabu Penny bersedia menerima lamaran dari dewa air tersebut? Sabu Penny mengiyakannya. Dia rela dan bersedia untuk menikah dengan dewa air. Akhirnya, hari yang dinantikan itu pun tiba. Dengan berat hati, Bolok Jawa merelakan adiknya untuk pergi selama-lamanya. Seluruh penduduk desa bersama dengan Sabu Penny dan Bolok Jawa menuju ke Leto Behe. Di sana mereka merayakan pesta yang sangat meriah di sebuah balai-balai yang telah didirikan oleh Bolok Jawa. Penduduk desa satu persatu mencium dan memeluk Sabu Penny serta mengucapkan kata perpisahan. Begitu pula dengan Bolok Jawa. Dia memeluk adiknya cukup lama. Dan Sabu Penny berbisik, berpesan sesuatu kepada Bolok Jawa. Akhirnya Sabu Penny berjalan menuju ke mata air tersebut dan duduk di atasnya. Dia meluruskan kakinya ke arah selatan. Lalu air makin lama naik ke permukaan semakin tinggi dan semakin tinggi dan semakin tinggi sampai ke leher Sabu Penny. Lalu terdengarlah sebuah letusan yang besar. Dar! Lalu orang-orang
berlarian dan berhamburan pergi. Kecuali Bolok Jawa. Dia tetap berada di situ untuk melihat dan menantikan apa yang terjadi dengan adiknya. Di genangan air tersebut, Bolok Jawa menemukan sebatang kayu kering, seutas tali hutang, dan daun-daun kering. Lalu dia memungut ketiga benda tersebut sesuai dengan pesan Sabu Peni sebelum meninggalkannya. Dia membawa pulang ketiga benda tersebut, menyimpannya di pondok tempat dia biasa menyadap nira. Keesokan harinya, benda-benda tersebut berubah menjadi sebuah gading yang besar dan panjang seutas rantai emas dan beberapa koin perak. Itulah pemberian Dewa Air kepada Bolok Jawa sebagai mahar atas dipersuntingnya Sabu Peni. Sejak saat itu, sumber air yang Sabu Peni temukan itu tidak pernah kering, terus mengalirkan air yang menjadi sumber kehidupan warga desa Ongge. Dan benda-benda keramat peninggalan Sabu Peni kepada saudaranya Bolok Jawa sampai sekarang pun masih dapat ditemukan di rumah adat marga lain. Itulah peninggalan Sabu Peni yang telah mengorbankan dirinya meninggalkan